Shalom Bapak Ibu semua, jemaat terkasih GB Gihon Rayon 12. Selamat bergabung dan beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat memasuki bulan Maret tahun 2022. Bulan Maret adalah bulan kampanye KUL. Apa itu KUL? KUL adalah Community of Love, komunitas kasih. KUL merupakan kelompok kecil yang terdiri dari 3-15 orang yang bersepakat untuk bertumbuh bersama, yang memiliki kerinduan untuk mempraktekkan gaya hidup Allah dalam kehidupan komunitas. KUL memiliki prinsip, cari, gembalakan, utus. KUL digembalakan dan dimentori atau difasilitasi oleh seorang gembala KUL. Gembala KUL bertugas untuk memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan pengajaran yang sehat dalam keterbukaan, serta untuk saling melayani sebagaimana lazimnya sebuah keluarga. Visi dari pelayanan KUL adalah dalam kasih mempersiapkan umat yang layak menjadi seperti Kristus dalam kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Matius 28 ayat 19-20 firman Tuhan berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, mari kita genapi bersama-sama Matius pasal 28 ayat 19-20 ini, yaitu menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus adalah suatu pembelajaran kita dapat terus mengenal Kristus, memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, serta taat melakukan firman Tuhan setiap hari. Ayo, alami perjalanan rohani murid Kristus untuk menjadi seperti Kristus. Dimulai dengan mengalami Kristus, sejalan dengan Kristus, kokoh dalam Kristus, dan memimpin seperti Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi seorang murid Kristus? Jawabannya ada di KUL, Community of Love, komunitas kasih. Kami dari GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru mengajak Bapak Ibu semua jemaat Tuhan untuk ikut KUL bersama-sama dengan kami dan jadilah murid Kristus. Katakan amin. Ayo ikut KUL. Tuhan Yesus memberkati.
1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cool Winsoul. Cool adalah komunitas kasih di mana kita belajar saling mengasihi satu sama lain. 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 Satu sama yang lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Ayo ikut cool, guys. Ayo ikut cool. 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 Ikut cool. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Ayo ikut cool. Woo! Apa kabar? Aku percaya kita penuh dengan sukacita, bahkan penuh dengan damai sejahtera oleh Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, persiapkan hati, persiapkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat kasih-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang untuk beribadah Tuhan Yesus, untuk memuji bahkan menyembah nama-Mu. Bapa, ini hati, ini hidup kami serahkan hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar kami boleh tetap fokus, tetap boleh terus bersungguh-sungguh untuk memuji bahkan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di dalam sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak muda, shalom jemaat Tuhan. Walaupun dalam ibadah online kita percaya Tuhan pasti buat kita saling terkoneksi. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Let's go. Mari sama-sama katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Berikan sorak kemuliaan. Bersama-sama katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih, menjadikanku lebih dari pemenang. Karena seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja.
Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Berikan sorak kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Di pagi hari ini kami bawa hidup kami. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan yang besar di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku.
kasih-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, Kau pulihkan aku. Yesus, hanya Kau yang kami percaya. Yesus, Kau besar, ajaib perbuatan-Mu. Oh, yang selalu
luar biasa sekali ya teman-teman. Pujian penyembahan pagi hari ini, aku percaya kita sama-sama merasakan kasih-Nya Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan oleh hamba-Nya yang sangat luar biasa, mari kita memberikan persembahan. Berikan persembahan yang ucapan syukur, persembahan kasih, persembahan persepuluhan, dan apapun itu teman-teman boleh mentransfer ke nomor rekening di bawah ini dan kita punya barcode-nya. Sebelum itu kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan pagi hari ini. Tuhan, kami merasakan begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, Engkau baik, Engkau sangat luar biasa ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan Yesus persembahan ini Tuhan berkenan di hadapannya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat diberkati oleh pujian dan penyembahan di pagi hari yang indah ini. Dan saat ini kami rindu Tuhan berkati kami lebih lagi lewat firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap anak-anak muda yang mendengarkannya dimanapun mereka berada. Mari hari ini kami rindu untuk menjadi pelaku firman Tuhan, terutama kami semua murid-murid Yesus Kristus yang ingin sejalan dengan Kristus. Berbicaralah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Yang siap bersama-sama kita katakan, amin. Shalom anak-anak muda Youth Pentecost. Apa kabar? Are you ready? Yes, we are ready. Puji Tuhan, kita kembali ada di hari Minggu dan bersama-sama kita bisa beribadah kembali. Nah, ini adalah ibadah online. Saya pribadi juga sangat menyarankan kepada teman-teman semua, bro and sis, hadir juga di ibadah onsite setiap minggu jam 6.30 di Hotel Grand Elite bersama-sama dengan anak-anak Youth Pentecost yang lainnya. Yang mau katakan amin? Baik, mari kita mulai. Saudara, mungkin kamu di sana bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan sejalan dengan Kristus? Emang gua selama ini gak sejalan dengan Kristus? Lalu bagaimana caranya supaya gua nih bisa sejalan dengan Kristus? Saudara, kita mesti mengerti dulu apa arti kalimat sejalan dengan Kristus. Saudara, sejalan dengan Kristus artinya ketika seseorang diselamatkan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu memutuskan untuk mengikuti Yesus. Lalu di saat itulah dia mulai sejalan dengan Kristus dimanapun dia berada. Dengan catatan, dia mesti punya komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Boleh katakan amin? Nah saudara, sebagian besar orang Kristen menyadari ini bahwa mereka akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di surga nanti. Tapi banyak yang tidak memahami apa yang bisa mereka lakukan, apa yang bisa mereka harapkan untuk kehidupan mereka, untuk sisa hidup mereka di bumi ini. Dan apa yang harus mereka lakukan nih agar sejalan dengan Kristus dan yang pada akhirnya bisa berjumpa dengan Yesus di surga. Karena Alkitab menuliskan bukan yang berseru Yesus, Yesus yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Nah, salah satu karunia dengan serta-merta tersedia ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hubungan antara kita dengan Tuhan yang bisa terjalin lewat doa, pujian, dan penyembahan. Lihat. Kesatuan Allah Bapa dengan Yesus menggambarkan keintiman yang Allah inginkan agar kita miliki sebagai anak-anaknya. Nah saudara, keintiman yang dimaksud di sini adalah tujuan Allah kepada manusia ketika penciptaan itu terjadi. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia menyembah Dia. Amin. Hubungan Allah dengan manusia merupakan jalan bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya Tuhan bagi kita semua orang-orang yang dikasihinya. Untuk apa saudara? Untuk menyembah, untuk memahami, untuk berbincang-bincang, untuk berbicara, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada amin. Dia pencipta kita. Lalu karunia yang lain adalah bahwa pengikut Kristus dijanjikan pimpinan yang sangat jelas melalui Roh Kudus. Katakan amin. Waktu Yesus naik ke surga, Tuhan berikan kita Roh Kudus sebagai penolong kita. Karena Tuhan tahu kita lemah. Nah, pengambilan keputusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Amin ya. Nah, tidak mungkin manusia hanya untuk mengetahui setiap hal-hal, data-data, nuansa, sebelum memilih jalan mana yang harus diambil. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatu. Baik masa lalu kita, masa sekarang kita, dan masa depan, masa yang akan datang.
dengan hikmat ilahi yang disediakan bagi kita, orang-orang percaya, murid-murid Yesus Kristus, anak-anak muda. Rasanya sulit untuk memahami mengapa ada orang yang lebih memilih percaya kepada firasat sendiri daripada harus percaya kepada Yesus. Padahal kalau Tuhan berikan hikmat kepada kita, semestinya kita tinggal ikut Tuhan aja. Susahnya di mana? Tapi kenyataan banyak anak-anak Tuhan yang sudah tahu bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi tidak semua orang mau sejalan dengan jalannya Tuhan. Masih suka lawan-lawan, masih suka diadukan, masih suka komplain, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Oke, hari ini kita akan lihat lebih dalam lagi. Orang yang sejalan dengan Kristus pasti mendengarkan suara Kristus. Adami, pertanyaannya, apakah saudara saat ini sudah mendengarkan suara Kristus? Pertanyaan berikutnya, apakah saudara ada melakukan saat teduh setiap hari? Pertanyaan berikutnya, apakah saudara ada baca firman Tuhan atau baca Alkitab setiap hari? Jika kita ingin mendengar suara Tuhan, jika kita ingin lebih dekat dengan Tuhan, menikmati keintiman dengan Tuhan, maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita harus tentu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu jelas. Karena melalui Kristuslah kita mengerti bahwa semua kehendak Bapa dalam hidup kita akan digenapi. Kemudian waktu kita bangun hubungan, jalinan kasih ini lewat apa? Lewat saat teduh. Lewat waktu-waktu khusus di mana kita boleh membaca serta merenungkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita ya, dan terang bagi jalan-jalan kita. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka kita mulai sejalan dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus telah menembus dan menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan telah menghapus semua utang dosa kita dengan darahnya yang mahal, supaya kita menjadi milik kepunyaannya. So, kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan, kita adalah miliknya. Ada amin? 2 Korintus 5 ayat ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, itulah sebabnya jika kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi, tetapi hidup untuk Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kita semua yang percaya. Makanya kita harus sejalan dengan Kristus. Ada amin. Kita hidup untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan. Jika kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus selalu berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga dalam kehidupan kita setiap hari. Ada amin. Kita harus sejalan dengan Tuhan, saudara. Nah, Yohanes 4 ayat ke-34 dikatakan, kata Tuhan Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Disinilah sangat jelas. Yesus diutus ke bumi untuk melakukan dan menggenapi semua kehendak Bapa di surga. Yesus taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga kita, saudara, sebagai milik kepunyaannya, di mana kita juga harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga dan bukan lagi untuk keinginan diri kita sendiri. Katakan amin. Pada waktu kita dilahirkan ke dalam dunia ini, Tuhan sudah memiliki rencana yang begitu indah buat kehidupan saudara dan saya. Kita lihat, Yeremia 29 ke 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, jangan khawatir. Anak-anak muda Youth Pentecost, bro and sis. Kalau kita mengetahui bahwa kita memahami rancangan Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan merancangkan kepada kita semua bukan rancangan kecelakaan, tapi kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ada amin. Rancangan dan kehendak Tuhan lebih tinggi dari rancangan dan kehendak kita sendiri. Itulah sebabnya kita harus senantiasa merendahkan hati. Amin. Untuk mau taat. Amin. Untuk mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui apa, saudara? Melalui firman Tuhan. Melalui ketaatan kita untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap waktu. Karena setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, itulah kehendak Tuhan bagi kita. Dan firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi berkuasa untuk melakukan apa yang Bapa perintahkan. Katakan amin. Ayo berikutnya kita baca lagi. Yesaya 55 ayat ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku.
Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Katakan amin. Bro and sis, lihat, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. So, kalau kita sejalan dengan Kristus, artinya kita melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu kita melakukan firman Tuhan, maka jelas digenapi firman Tuhan. Apa saja yang kamu lakukan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita tahu kehendak Tuhan? Lalu bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Lalu bagaimana kita bisa sejalan dengan Tuhan? Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, disinilah kita harus jadi orang bijak, jangan mau jadi orang bodoh, tapi kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Paulus dalam surat Efesus menegaskan supaya kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Di Kisah Para Rasul 13 ayat ke-22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Lihat, Daud adalah seorang tokoh Alkitab. Saya suka sekali dengan Daud. Maka hari ini saya kasih contoh seorang tokoh, yaitu Daud. Dikatakan di Kisah Rasul ini 13 ayat ke-22 bahwa Daud ini berkenan nih di hati Tuhan nih. Lalu mengapa dia berkenan? Karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Artinya Daud juga sejalan dengan Tuhan. Saudara, anak-anak muda, mari kita jadilah anak-anak muda yang sejalan dengan Kristus. Amin. Tuhan mengangkat Daud bin Isai, seorang berkenan di hatinya, untuk menggantikan Saul menjadi raja dari Israel. Setelah Saul tidak taat kepada Tuhan dengan mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan. Bro and sis, kita ada saat ini dan mengalami semua hal yang kita miliki hari ini karena keputusan-keputusan kita yang kita buat pada waktu yang lalu tentunya. Itulah sebabnya hari ini Buksu Willy menyarankan teman-teman semua jangan salah membuat keputusan hari ini. Miliki paradigma yang benar di tahun paradigma yang baru ini. Belajar dan berdoa, minta hikmat daripada Tuhan sehingga keputusannya kita ambil ada keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa demikian penting keputusan itu? Karena keputusan yang kita ambil hari ini akan berdampak kepada hari esok. Semua pilihan dan keputusan harus sesuai dengan kehendak Bapa di surga dan rencananya yang indah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, libatkan Tuhan dalam segala hal. Katakan amin. Lukas 16 ayat ke-10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bro and sis, banyak hal dimulai dari langkah-langkah kecil. Orang yang sejalan dengan Kristus pasti setia. Amin. Demikian pula dengan hal kesetiaan ini. Kita belajar apa, saudara? Kita belajar setia lewat perkara-perkara kecil, yaitu lewat membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, pergi beribadah minggu di gereja bersama-sama dengan anak-anak muda yang lain, mengerjakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab, bahkan bersaksi dan memberikan perpuluhan dan sebagainya. Yang mau bersama-sama kita katakan amin. Mungkin saudara sebelum mengenal firman Tuhan, saudara tergolong orang yang malas membaca. Baru melihat tebalnya buku Alkitab saja udah awal dan nyerah. Tapi setelah kita ikut Yesus, kita bangun kerinduan, mari miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan setiap waktu. Maka seperti rusa merindukan sungaimu, demikianlah jiwaku haus akan engkau. Seperti itulah anak-anak muda, lewat waktu akan membuktikan saudara akan mulai rindu mengenal firman Tuhan lebih lagi. Ya sama seperti orang pacaran, bahkan lebih dari itu. Kita rindu sekali Tuhan. Ya bisa bayangkan kalau Anda merindukan pacar Anda ingin ketemu. Nah begitulah kita rindu dengan Tuhan, bahkan lebih dari itu. Amin. Saudara, kalau kita rindu kepada Tuhan, maka kita akan mengambil keputusan yang benar, yaitu kita mengambil tantangan untuk membaca Alkitab setiap hari. Boleh katakan amin? Percayalah, lama-lama tidak terasa berat. 1 jam rasanya terlalu singkat kalau bertemu dengan Tuhan yang kita rindu-rindukan. Amin. Rasanya baca 10 pasal terlalu sedikit. Mari lakukan gemari, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Anak-anak muda, yuk Pentecost, katakan amin. Bahkan tahun berikutnya, saya yakin, selain baca Alkitab, saudara
akan mulai baca-baca buku rohani yang lain. Amin. Jadi cara kita adalah melakukan bagian kita agar kita sejalan dengan Kristus. Bagian kita adalah penuh kerinduan melakukan bagian, yaitu dengan taat melakukan firman Tuhan setiap hari, sejalan dengan Kristus. Saudara, ketika kita sejalan dengan Kristus, kita pasti setia. Setia dalam perkara kecil, tidak hanya terbatas dalam hal-hal rohania. Contohnya, mungkin seorang pedagang yang menjual barang-barangnya. Ya, tentu seorang pedagang yang sejalan dengan Kristus adalah harus hidup dalam kekudusan. Maka pedagang itu harus jujur. Ia harus mengatakan bahwa produknya asli, karena memang itu barang asli. Sehingga pembeli yang melihatnya ada integritas dalam pedagang itu, yaitu mungkin pedagangnya anak muda kali ya. Maka dia memutuskan untuk menjadi pelanggannya. So, jangan bohong. Tuhan tahu cara memberkati saudara dan saya. Amin. Perkara-perkara kecil apapun yang dipercayakan kepada saudara saat ini. Menyusun proposal harga di kantor, membeli barang untuk perusahaan, jangan korupsi. Datang tepat waktu ke kantor, datang tepat waktu ke gereja, menjadi pelayan Tuhan yang bertanggung jawab, menjadi gembala kul, atau menjadi anggota kul. Apapun itu semua, mari lakukan dengan penuh kesetiaan mulai hari ini. Jadilah hamba-hamba Tuhan, murid-murid Kristus yang sejalan dengan Kristus, yang setia melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, pada zaman now. Kita menangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Kristus. Yang mau katakan amin. Kita tuntaskan bersama-sama amanat agung. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, kita pergi. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Yang mau bersama dengan saya, kita katakan amin. Puji Tuhan. Anak-anak muda hari ini, biarlah kita semua sejalan dengan Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat sharing firman Tuhan di Youth Pentakos hari ini. Kami rindu anak-anak muda bangkit, menjadi murid Kristus, hidup sejalan dengan Kristus, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga. Kami mau tuntaskan amanat agung, Matius 28 ayat 19 dan 20, dan kami mau menangkan jiwa-jiwa buat kemuliaan Tuhan. Kami mau muridkan mereka. Tentunya kami juga menjadi murid Kristus yang setia sampai Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara, anak-anak muda yang diberkati Tuhan dengan firman Tuhan hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Baik, anak-anak muda, sebelum kita berpisah, mari kita terima berkat dari Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat kasih karunia dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis bersama Roh Kudus memberkati semua anak-anak Youth Pentakos mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, firman yang ditaburkan oleh hambanya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Nah teman-teman yang belum punya komunitas, kami mengajak teman-teman untuk bergabung di KUL, yaitu komunitas kasih, di mana kita saling mengasihi, saling bertumbuh, saling menguatkan, dan semuanya itu mengarah kepada Kristus. Teman-teman boleh mendm ke Instagram Youth Pentakos PKU. Nah, ada info satu lagi nih teman-teman, bagi teman-teman yang rindu untuk berjumpa langsung dengan kami nih, teman-teman boleh datang di ibadah onsite di jam 18.30 di Grand Elite lantai 1. Nah teman-teman, semua info sudah saya bagikan. Jumpa lagi dengan saya. See you, Tuhan berkati.